Kalau semua pihak sudah tidak sepakat, sudah siap menyatakan perlawanan atau tidak setuju dengan keputusan MK, maka mau dengan siapa lagi mereka berkoalisi? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kode-kodenya itu mudah untuk kita pahami. Meskipun tanpa kalimat yang lugas, tapi kita sudah mengerti maksud dan tujuannya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita arah politik Partai Demokrat. Karena kemarin ada satu berita yang cukup menarik, di mana Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader Partai Demokrat itu menyampaikan dukungannya kepada Ganjar dan Pak Mahfud. Padahal sebelumnya Forum Komunikasi ini milik kader Partai Demokrat ini sebelumnya sudah menyampaikan dukungannya kepada Prabowo Subianto, tepat setelah Demokrat bergabung dengan koalisinya Prabowo. Jadi mereka setelah Demokrat gabung, mereka juga menyampaikan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Tapi sekarang tiba-tiba mereka belok. Dan beloknya itu kayak tanpa sen gitu, tiba-tiba aja. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba belok. Nah, alasan mereka belok itu jelas karena alasan Gibran yang dipilih sebagai cawapresnya. Kalau dulu ketika mereka mendeklarasikan atau mendukung Prabowo itu masih belum ada cawapresnya gitu ya. Ketika Demokrat bergabung dengan koalisi Prabowo itu juga masih belum ada cawapresnya. Tapi setelah Prabowo memilih Gibran sebagai cawapres, ini mereka nampaknya jadi nggak terima. Makanya kemudian mereka belok. Jadi kalau Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader Partai Demokrat ini sudah belok, nampaknya juga nantinya Demokrat juga akan belok. Atau jangan-jangan udah, kita nggak tahu gitu ya. Tapi dari sini kita bisa menangkap suasana kebatinan kader Partai Demokrat. Itu sama seperti ketika kita ketemu dengan gebetan, terus kemudian dia mau kita ajak nonton ke bioskop. Wah, itu udah tanda-tanda gitu, udah tanda-tanda mau. Jadi tinggal kita tembak aja gitu kan. Nah, situasinya sama seperti ini. Karena kalau kita ngelihat Partai Demokrat hari ini, kita bisa sama-sama saksikan bahwa semua baliho atau banner dari Partai Demokrat tidak ada satupun yang ada wajahnya Gibran. Semuanya tuh cuma Prabowo sama AHY gitu ya. Jadi mereka mendukung Prabowo memang, tapi tidak dengan Gibran gitu. Karena dulu ketika mereka masuk ke dalam koalisi Prabowo itu mereka mungkin masih punya keyakinan atau minimal punya harapan bahwa wakilnya bukan Gibran. Karena dulu yang dibicarakan kan ya Erick Thohir gitu ya, kemudian Ridwan Kamil atau Khofifah gitu ya. AHY bolehlah berharap ketika dia masuk ke dalam koalisi, dia boleh berharap. Tapi minimal gitu ya, mereka meyakini bahwa cawapresnya bukan Gibran. Makanya kemudian mereka masuk mendukung Prabowo. Tapi sekarang ketika Gibran menjadi cawapres, itu jelas tidak akan bisa diterima oleh semua kader Partai Demokrat. Dan Gibran, anak Jokowi ini, bagi kader Partai Demokrat, itu jauh-jauh lebih tidak bisa diterima dibandingkan Anies Baswedan. Kalau sama Anies mungkin mereka pernah dikhianati. Tapi dengan Gibran, ini soal dasar yang tidak bisa mereka ubah-ubah dengan sendirinya gitu ya. Karena selama bertahun-tahun Demokrat itu ingin memajukan AHY sebagai cawapres. Nah, tiba-tiba diserobot sama Gibran gitu kan. Jadi jelas ini adalah situasi yang tidak mungkin bisa mereka terima. Makanya kalau kemudian Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader Partai Demokrat sudah menyampaikan dukungannya kepada Ganjar dan Pak Mahfud, itu memang adalah sebuah pilihan atau keputusan yang memang nggak ada lagi gitu, nggak ada jalan lain gitu. Mereka harus dukung Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa? Karena mereka nggak bisa dukung Gibran. Nggak mau mereka. Ini soal harga diri gitu ya. Mereka ini punya ketua umum AHY gitu kan. Jelas punya suara partai, ketua umum partai gitu kan. Ya meskipun belum pernah jadi wali kota, tapi ini minimal ketua umum partai.
AHY ini gitu ya. Jadi ya nggak sebanding kalau kemudian dibandingkan dengan Gibran. Itu menurut mereka. Ini saya coba menyelami cara berpikir kader-kader Partai Demokrat. Jadi mereka nggak akan terima dengan Gibran sebagai cawapres. Makanya kemudian sekarang ada forum komunikasi dari Partai Demokrat mendukung Ganjar dan Pak Mahfud. Sementara untuk berbelok ke Anies juga nggak bisa. Karena bagi mereka Anies itu adalah pengkhianat yang mengkhianati surat atau perjanjian yang sudah sama-sama mereka buat sedemikian baiknya gitu ya, sudah menjalin komunikasi hampir setahun tapi kemudian dikhianati dan kemudian berbelok ke Caimin. Jadi mereka juga nggak bisa ke Anies. Jadi pilihan satu-satunya bagi Partai Demokrat ya memang cuma kepada Ganjar dan Pak Mahfud, karena hanya kedua orang inilah yang tanpa beban gitu. Dengan Pak Ganjar mereka oke, dengan Pak Mahfud ya mereka nggak ada masalah gitu kan. Kalaupun misalkan ada masalah lintas ketua partai dengan ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat, misalkan antara SBY dengan Bu Mega gitu ya, itu kan ya cerita yang bisa diselesaikan tanpa harus diselesaikan. Artian gitu ya, kalau ada pertemuan antara ketum, kan pertemuannya antara Bu Mega dengan AHY, bukan sama SBY gitu kan. Jadi permasalahan ini nggak perlu diselesaikan gitu, karena ya nggak apa-apa, dibiarin aja gitu. Jadi kalau mereka Partai Demokrat mendukung Ganjar dan Pak Mahfud itu ya karena memang mereka bisa bergabung di sana. Mereka secara perasaan itu bisa menyatu dengan Ganjar dan Pak Mahfud. Sementara kalau dengan Gibran nggak bisa, mereka nggak bisa terima. Dengan Anies juga ini adalah pengkhianat, Makanya situasinya menjadi tidak mudah bagi Partai Demokrat karena mereka sudah terlanjur masuk ke dalam koalisinya Prabowo sehingga nampaknya mereka nggak bisa keluar. Nah sekarang dengan forum komunikasi kader Partai Demokrat ini mendukung Ganjar dan Pak Mahfud, ini adalah sebuah tanda, adalah sebuah cara bagi mereka untuk menyampaikan pesan bahwa Demokrat bersama Ganjar dan Pak Mahfud. Dan dengan luar biasa forum komunikasi Partai Demokrat ini bahkan berani mengklaim bahwa Pak SBY katanya itu sudah mendukung Ganjar dan Pak Mahfud ya, karena alasannya sederhana, sama kembali lagi soal undang-undang yang diubah dengan semena-mena, dan ini menjadi satu tanda bahaya demokrasi yang tidak bisa kita biarkan dengan begitu saja, karena kalau ini dibiarkan gitu ya, maka ke depan akan ada lagi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan pemerintah atau rezim akan merasa sangat-sangat berkuasa sehingga bisa melakukan segala-galanya. Dan dari sini saya melihat bahwa seberbeda apapun pilihan politik orang sebelum ini gitu ya, kalau kita ngelihat kepada MK dan MK gitu ya, itu akan justru mempersatukan semua pihak. Orang yang sebelumnya pro dengan Jokowi tapi ketika ngelihat MK dan MK kemudian muak dengan Jokowi. Orang yang tidak suka dengan Jokowi ketika Gibran menjadi cawapres tambah nggak suka dengan Jokowi, dan itu nampaknya yang dialami oleh Partai Demokrat. Dan rekam jejak Partai Demokrat dengan Jokowi secara pribadi gitu ya, baik secara kepartaian atau pribadi, itu memang tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus. Karena kalau kita berkaca kepada cerita soal Pak Muldoko atau kepala KSP yang mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat, itu sampai sekarang tidak akan pernah bisa mereka terima. Dan beberapa bulan yang lalu itu masih terus mereka ungkit gitu. Jadi kalau sekarang kemudian mereka harus mendukung Gibran, itu adalah sesuatu yang mustahil untuk bisa mereka lakukan karena hubungan keduanya sudah seburuk itu. Makanya dari sini saya sangat yakin bahwa Partai Demokrat juga akan mendukung Ganjar dan Pak Mahfud, dan ini menjadi sebuah tanda gitu bahwa orang-orang yang sebelumnya berseberangan atau mungkin tidak suka dengan PDI Perjuangan atau Ibu Mega, pada akhirnya kalau berkaca atau mengacu kepada putusan MK atau MK yang jelas ada intervensi dan itu sudah disampaikan lewat vonis yang dilakukan oleh sidang MK gitu ya, maka semua orang pasti setuju bahwa ini adalah sebuah kesalahan dan harus sama-sama kita lawan. Mungkin kita berseberangan dengan PDI Perjuangan, dengan Ibu Megawati, kita tidak suka dengan Pak Ganjar, mungkin ada juga yang tidak suka dengan Pak Mahfud dan sebagainya, tapi kita pasti setuju bahwa kita lebih tidak suka dengan intervensi di MK sana. Kita tidak suka dengan siapapun, tapi kita pasti lebih tidak suka dengan Gibran dan putusan MK. Makanya
Kalau sekarang Demokrat bergabung mendukung Ganjar, ini hanya soal waktu bahwa partai-partai yang lain, bahkan di koalisi Prabowo Subianto itu sendiri pun pada akhirnya juga akan mendukung Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga saya nggak tahu apakah ini adalah sebuah pesan semesta atau gerak takdir yang maha kuasa yang begitu memudahkan bagi Ganjar untuk bisa menang di Pilpres 2024 dengan skala intimidasi dan intervensi yang mengelilinginya gitu. Karena kalau semua pihak sudah tidak sepakat, sudah siap menyatakan perlawanan atau tidak setuju dengan keputusan MK, maka mau dengan siapa lagi mereka berkoalisi? Mungkin Demokrat hari ini masih bersama koalisi Prabowo, tapi di daerah, di baliho-baliho yang mereka pasang, itu jelas tergambar bahwa mereka tidak akan pernah mendukung Gibran. Dan itu artinya mereka juga gak akan mendukung Prabowo Subianto, karena ini satu paket gitu. Jadi ya kita lihat saja ke depan gitu ya, apakah SBY atau Partai Demokrat akan secara terbuka menyampaikan perlawanannya, atau ini akan dilakukan secara senyap dan diam-diam saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.